close till I get up. Time is. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah semua sehat-sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ayo semuanya dikeluarkan buku dan alat tulisnya. Sebelum itu, Ibu mau tanya, siapa yang tahu hari ini materi kita mengenai apa? Ya, betul. Hari ini kita akan membahas mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum kita masuk ke materinya, agar lebih semangat lagi, kita harus tahu apa tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik pada lingkungan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan interaksi antar komponen dalam ekosistem membentuk pola-pola tertentu. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk saling ketergantungan antar komponen penyusun ekosistem. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan bentuk saling ketergantungan antar komponen makhluk hidup yang tergambar terutama pada aliran energi dan siklus materi. Yang terakhir yaitu yang keenam, peserta didik dapat menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, rantai makanan detritus dengan rantai makanan perumput. Pembelajaran hari ini akan Ibu nilai dengan memberikan 5 soal tes. Nah, di sini kita akan belajar mengenai interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa itu lingkungan? Ya, lingkungan ialah berasal dari kata environment yang memiliki makna physical, chemical, and biotic condition surrounding on organisms. Berdasarkan istilah tersebut, maka lingkungan secara umum diartikan segala sesuatu yang berada di luar suatu individu, di mana segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Nah, di sini ada contoh hewan yang sering kita lihat di lingkungan. Coba siapa yang tahu dari gambar ini hewan apa yang kalian tahu? Ya, di situ ada kupu-kupu, tikus, burung, kura-kura, katak, dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai komponen lingkungan hidup, di mana komponen lingkungan hidup ini dibagi menjadi dua, yaitu abiotik dan biotik. Ya, di mana abiotik artinya ialah semua lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup di permukaan bumi. Contohnya yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan abiotik sendiri artinya ialah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Contoh dari abiotik ini ialah tanah, air, udara, dan sinar matahari. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwasanya ini ialah suatu daerah yang ditempati oleh makhluk hidup yang hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya makhluk hidup saling bergantungan dengan lingkungannya. Dan di gambar ini bisa kita lihat juga bahwasanya terdapat susunan komponen abiotik dan komponen abiotik. Nah, terdapat 3 komponen penyusun biotik. Yang A yaitu produsen, yaitu mampu menghasilkan atau mensintesa makanan dari bahan organik, contohnya tumbuhan hijau. Yang B, konsumen, di mana konsumen ini merupakan kelompok organisme yang tidak mampu mensintesa makanan sendiri, hanya mampu mengkonsumsi makanan yang sudah jadi, seperti hewan dan manusia. Yang C, pengurai atau dekomposer, kelompok organisme heterotrof yang mampu mengurai organisme lain yang telah mati menjadi bahan-bahan lain yang lebih sederhana untuk dikembalikan ke alam, contohnya bakteri dan jamur. Nah, siapa yang tahu bagaimana hubungan antar makhluk hidup? Ya, hubungan antar makhluk hidup sangatlah penting,
Setiap makhluk hidup bergantung dengan makhluk hidup lain. Semua makhluk hidup saling membutuhkan. Hubungan erat yang khas antara jenis makhluk hidup bersama disebut simbiosis. Selanjutnya kita membahas mengenai simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dari gambar ini coba kalian amati apa yang terjadi. Ya, betul. Di sini terjadi hubungan kerbau dan burung jalak memberi keuntungan kedua belah pihak, di mana burung beruntung karena dapat memakan kutu dan lalat yang ada di tubuh kerbau, sedangkan kerbau beruntung karena terbebas dari gangguan kutu dan lalat. Lalu di contoh 2 ini dapat kita lihat bunga dengan kupu-kupu, di mana kupu-kupu membantu penyerbukan terhadap bunga. Lalu simbiosis komensalisme, yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lain tidak diuntungkan atau dirugikan. Nah, contohnya seperti pada ikan hiu dengan ikan remora terjadi di laut. Makanan hiu adalah hewan laut lain. Ikan remora memakan sisa makanan ikan hiu yang jatuh. Jadi, ikan remora beruntung karena mendapat makanan dan ikan hiu pun tidak mengalami kerugian. Lalu, simbiosis parasitisme, di mana simbiosis ini merupakan hubungan yang menguntungkan satu pihak saja. Contohnya yaitu seperti pada gambar ini bisa kita lihat bunga Rafflesia, di mana bunga Rafflesia mengeluarkan nektar yang dapat memancing semut untuk bisa masuk ke dalam. Lalu contoh kedua ini yaitu antara tumbuhan inang dengan benalu, di mana benalu menumpang pada tumbuhan inang, sedangkan tumbuhan inang tidak mendapatkan keuntungan apapun. Berikutnya kita akan membahas hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa itu ekosistem? Ya, ekosistem berasal dari kata oikos yang berarti rumah dan sistem yang artinya hubungan timbal balik. Jadi, ekosistem ialah suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dari gambar ini bisa kita lihat, ini merupakan suatu ekosistem, yaitu ada hewan, tumbuhan, cahaya matahari, udara, dan air. Lalu ada ekosistem hutan, di mana ekosistem hutan merupakan ekosistem terbesar di darat. Anggota ekosistem hutan sangat beragam dan banyak sekali. Ada pohon, hewan, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh dari ekosistem hutan. Anak-anak, coba kalian amati. Pada gambar ini, apa saja yang terdapat dalam ekosistem hutan? Ya, di sini terdapat hewan yaitu sapi dan tumbuhan berupa rumputan. Lalu kita akan masuk pada ekosistem sawah. Sawah merupakan ekosistem buatan manusia. Anggota ekosistem sawah tidaklah terlalu banyak. Anggota ekosistem yang utama yaitu padi. Setelah itu rumput, belalang, burung, tanah, dan air. Ini adalah contoh dari ekosistem sawah. Coba siapa yang tahu di dalam gambar ini terdapat apa saja? Ya, ada burung pipit dan ada padi. Lalu ada ekosistem kolam hias. Kolam hias merupakan ekosistem buatan manusia. Anggota ekosistem kolam hias adalah ikan hias, ikan mas, air, eceng gondok. Nah, ini merupakan contoh dari ekosistem kolam hias. Di sini dapat kita lihat ada eceng gondok, air, dan di dalam air mungkin saja terdapat ikan hias ataupun ikan mas. Berikutnya, ekosistem kebun. Kebun merupakan ekosistem buatan. Anggota ekosistem kebun lebih banyak daripada ekosistem sawah. Anggota ekosistem kebun antara lain pohon, pisang, rambutan, kadal, kupu-kupu, ayam, kucing, dan lain sebagainya. Dan ini adalah contoh dari ekosistem kebun. Dapat kita lihat di sini terdapat hewan dan beberapa tanaman dan tumbuhan. Lalu kita akan membahas mengenai rantai makanan. Rantai makanan merupakan perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh dari rantai makanan. Coba anak-anak diamati apa yang terjadi pada rantai makanan tersebut.
Ya, kita mulai dari bunga sepatu dimakan oleh ulat, ulat dimakan burung pipit berakhir dimakan oleh elang. Atau bisa juga kita mulai dari sawi, sawi dimakan belalang, belalang dimakan oleh burung pipit berakhir dimakan elang. Atau sawi dimakan oleh ulat, ulat dimakan burung pipit, dan burung pipit berakhir dimakan oleh elang. Dan terakhir, sawi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh elang. Nah, sampai disinilah materi pembelajaran kita hari ini. Untuk anak-anak sekalian, coba buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, anak-anak, siapa yang ingin memaparkan kesimpulannya? Ya, coba. Ya, betul. Jadi, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya merupakan suatu kesatuan membentuk ekosistem, di mana ekosistem terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik ialah komponen yang terdiri dari suhu, udara, matahari. Sedangkan untuk komponen biotik ialah komponen yang tersusun atas makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Dalam kedua komponen ini akan terjadi hubungan saling ketergantungan antara biotik dengan biotik maupun abiotik dengan biotik. Maka akan tercipta suatu peristiwa yang disebut dengan rantai makanan dan berkembang menjadi jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak sekalian, Ibu mau tahu dong, apa pengalaman yang kalian dapat setelah pembelajaran materi kita hari ini? Ya, kita jadi semakin mengenal lingkungan dan isi-isi yang terdapat dalam lingkungan. Ya, yang lainnya bagaimana pengalamannya? Ya, kamu? Ya, kita jadi tahu bahwasanya ekosistem terbagi menjadi dua, dan kita juga jadi tahu bahwasanya udara, matahari, tanah, dan air merupakan bagian dari ekosistem. Nah, baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan yang akan membahas mengenai macam-macam interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.